bagi kamu yang merasa ingin sukses, ingin cerdas, ingin pintar, ingin cantik, ingin ganteng, ingin banyak teman, ingin banyak jaringan, stop. Halo milenial, jumpa lagi dengan Rindu Diskusi. Pada kali ini kita akan bahas tentang seni untuk bersikap bodoh amat. Jujur saja, buku ini adalah buku yang sangat menampar kesadaran saya waktu itu, bahwa saya ingin kaya, saya ingin sukses, saya ingin cerdas, saya ingin terkenal, saya ingin populer, saya ingin banyak teman dan lain hal. Ternyata itu semua nonsense. Nah, makanya buku ini penting untuk kita bahas karena ini adalah buku terlaris versi New York dan ini adalah buku ke-33. Dan ini buku yang sangat menginspirasi semua orang, banyak orang di seluruh dunia. Oke, kali ini saya tidak akan shoot di luar ruangan karena sudah sangat malam. Mungkin kan kita sambil nongkrong di kafe, di restoran, di masjid, atau di makam. Oke? Ada 10 butir yang setelah saya review. Yang pertama, buku ini mengajarkan kita untuk jangan berusaha. Jadi bagi kamu yang merasa ingin sukses, ingin cerdas, ingin pintar, ingin cantik, ingin ganteng, ingin banyak teman, ingin banyak jaringan, stop. Jangan berusaha. Loh, kok bisa? Iya, memang. Karena kenyataannya ketika kita terus berusaha mengejar sesuatu yang sebenarnya itu tidak ada pada diri kita sedang memaksa untuk melakukan ini dan itu, kita sama dengan memaksa untuk keluar dari diri sendiri menjadi orang lain. Kadangkala kita memaksa diri kita sendiri dan membohongi diri kita sendiri. Faktanya apa? Saya ingin terlihat pintar. Artinya, kamu bodoh. Tapi kamu gak menerima. Saya ingin punya banyak teman. Artinya, kamu gak punya banyak teman, tapi kamu gak ngaku. Saya ingin hidup sebagai lelaki perkasa. Berarti kamu lembek. Kebanyakan orang yang mengejar hal-hal yang positif itu, di sisi lain dia membohongi dirinya sendiri. Saya ambil sampel. Kamu Pernah lihat nggak ada satu iklan di sana membicarakan tentang keluarga yang sangat bahagia. Tapi keluarga yang sangat bahagia itu di belakangnya ada anak, ada istri, ada suami, ada rumah gede, ada mobil mewah. Apa pesannya? Bahwa bahagia itu adalah punya istri, punya suami, punya anak dua, punya mobil mewah, punya rumah gede. Nah, ketika kamu mengamini iklan itu sama dengan kamu keluar dari diri kamu sendiri. Kamu belum nikah, kamu belum punya anak, kamu belum punya mobil mewah, kamu belum punya rumah gede. Percaya nggak? Yang lebih real. Kamu adalah orang yang kulitnya putih, hitam, atau belewuk. Belewuk itu grup, hitam nggak, putih nggak. Nah, ketika kamu ingin putih, kamu terus pakai skincare, perawatan, dan lain hal. Dan kamu nggak pernah enjoy bahwa kamu hitam itu manis. Tapi kamu ingin memilih yang putih, tapi belewuk. Apalagi mukanya masem. Nah, Jadi kadang-kala ya, karena kita tidak yakin pada diri sendiri, kita selalu menjadi korban bagi pihak-pihak lain. Karena kita ingin dipandang wah, dipandang mewah, dipandang eksotis, dipandang high class, kita berusaha untuk melakukan itu, tapi kita membohongi diri sendiri. Jadi ya kalau mau hidupnya enjoy, hidupnya bodoh amat, oke, lupakan itu semua. Ya, kita imperfect dan saya tidak ingin berusaha. Saya adalah orang pecundang, saya adalah penakut, dan lain hal. Seni untuk bersikap bodoh amat itu harus keluar dari lingkaran setan. Cara untuk memutus lingkaran setan itu adalah kamu berhenti untuk dicap sebagai orang baik. Artinya apa? Saya dan kita semua, kalau ingin keluar dari lingkaran setan, berhenti untuk memainkan gimmick, memainkan citra, memainkan kepura-puraan. Ya kita apa adanya aja. Kita gembel, kita bokeh, kita jelek. Udah itu aja, terima. Ketika kamu terima ya enjoy hidup kita kan. Ngapain juga kita ngurusin orang lain, ngapain juga kita riuh. Seni untuk bersikap bodoh amat itu salah satunya kamu harus menggeser paradigma atau pendapat bahwa masa bodoh itu bukan cuek.
Cuek itu ya cuek bebek, dia nggak peduli dengan orang lain. Kita bukan nggak peduli orang lain, kita nggak peduli terhadap sesuatu yang nggak penting. Orang dewasa itu menurut buku ini adalah orang yang hanya memperhatikan atau mempedulikan hal yang penting bagi kehidupannya. Yang ketiga, kan kita ingin bahagia hidup kita. Apalagi bahagia dunia, gila dunia. Tapi bahagia itu masalah. Lagi-lagi poin ketiga itu menampar kesadaran saya. Jadi orang bahagia itu masalah sebenarnya. Tidak bahagia juga masalah. Kenapa? Karena hidup ini adalah masalah. Hidup ini adalah masalah. Hidup ini adalah masalah. Maka caranya apa? Kamu bahagia atau tidak bahagia, kamu misalnya bermasalah atau tidak bermasalah, kamu harus menerima kenyataan itu semua. Karena sebenarnya orang yang karena di dalam dunia hidup ini menurut Ini kepuasan dan kegelisahan itu tidak bisa dipisahkan. Dia ada dalam satu kesatuan. Ketika kamu merasa bahagia, menurut kamu apa sih? Bahagia itu, saya bahagia ketika saya sukses. Setiap kesuksesan itu pasti ada unsur kepuasan. Dan kepuasan itu tidak pernah berhenti. Ketika kepuasan tidak tercapai, muncul kegelisahan. Ketika kepuasan dan kegelisahan selalu datang silih berganti, bagaimana mungkin kita bahagia? bahagia itu dinamis, bukan statis. Kalau kita siap untuk bahagia, artinya kita siap menderita. Kalau kita mau pacaran bahagia, ya harus siap pacaran yang menderita. Kalau kita ingin misalnya kehidupan kita bahagia, ya harus siap kehidupan menderita. Nggak mungkin kita bahagia kalau kita melepaskan dari penderitaan. Dan kita bisa bahagia kalau kita telah menyelesaikan masalah. Itu poinnya. Jadi bahagia itu dinamis sekali. Bahagia itu adalah ketika kita menyelesaikan masalah. Karena masalah itu akan selalu ada, maka selama kita menyelesaikan masalah itu, selama itu kita akan bahagia. Artinya terus bergerak, terus berubah, terus memperbaiki diri, dan itu baru disebut bahagia. Kalau bahagia hanya soal kekayaan material, hanya soal rumah, hanya soal kendaraan, hanya soal karir dan lain-lain, itu bullshit. Kalau kamu ingin bahasa bodoh dalam hidup kamu, kamu harus bisa mengerem emosi. Emosi itu ibaratnya adalah sinyal. Kalau kita ditinggalkan pacar, sinyalnya kita sedih. Kalau kita mendapatkan prestasi, sinyalnya kita bahagia. Kita senang. Senang dan sedih itu selalu datang silih berganti. Jadi kamu nggak perlu peduli apakah kamu setia, apakah kamu senang, apakah kamu susah dan lain hal. Yaitu itu hanya efek itu. Itu hanya akibat bukan sebab. Jadi emosi itu adalah bumbu. Terlalu banyak emosi juga akan giung, akan manis, akan gurih, nyoy. Nah, Kalau kenyataan itu ibarat sayur, hambar. Sayur sebenarnya kalau nggak pakai bumbu memang hambar rasanya. Tapi sayur itu bikin tubuh kita jadi sehat. Terlalu makan garam, terlalu makan gula akan membuat tubuh kita sakit. Tapi makan sayur tanpa garam dan tanpa gula memang hambar, tapi itu sehat. Artinya adalah kenyataan itu selalu hambar, dan memang hambar, sebenarnya hidup ini hambar sekali. Yang ada hanya bumbu-bumbu, tapi kita terlalu memainkan bumbu juga akan membuat hidup ini menjadi tidak sehat. Cuma kalau kamu ingin masa bodoh, kamu harus meyakinkan bahwa kamu nggak istimewa. Stop, kamu adalah agen sosial. Kita akan terjerat oleh stempel yang kita mainkan sendiri. Kamu menganggap diri kamu istimewa sehingga kamu ingin diistimewakan oleh orang lain. Tapi kalau kamu merasa bahagia, orang mengistimewakan kamu atau tidak mengistimewakan kamu, ya kamu akan biasa saja. Orang mencibir kamu atau tidak mencibir kamu, orang memuji kamu atau tidak memuji kamu, ya biasa aja. Namanya juga kita orang nggak terkenal, namanya juga kita orang biasa-biasa saja. Dan itu akan membuat kita hidup semakin bahagia. Semakin banyak tuntutan kita untuk menjadi istimewa, semakin kita memuaskan kita sebagai orang yang superior, orang yang wow, orang yang gila banget, orang yang oke banget, yaitu delusi. Poin berikutnya yang keenam, ada 3 hal yang menjadi nilai sampah dalam hidup ini. Yang pertama adalah kenikmatan. Kenikmatan itu nggak pernah ada akhirnya sampai kamu mati, sampai saya mati, sampai kita semua mati, baru nikmat itu selesai. Selama itu kenikmatan itu selalu akan menjadi tujuan yang tidak pernah berkesudahan. Seperti kita meminum air lautan, semakin kita meminum semakin kita haus. Semakin orang mengejar kenikmatan, ya semakin orang akan haus akan kenikmatan itu. Apakah hidup kita tidak boleh nikmat? Boleh, tapi itu bukan akibat. Itu bukan tujuan.
Nikmat itu hanya efek kalau kamu melakukan sesuatu sesuai nurani, itu nikmat. Kalau kamu makan di restoran yang sangat mahal tapi kamu nggak struck, makanan yang nggak oke dengan kamu, itu nggak nikmat. Tapi kamu lapar, kamu misalnya makan dengan garam ditaburi daging 1 kilo yang enak, itu nikmat. Jadi nikmat itu nggak ada akhirnya. Yang kedua, nilai-nilai sampah itu adalah sukses. Nilai sampah itu adalah sukses material. Sukses material itu adalah sampah sebenarnya, karena sebenarnya itu hanya penopang dari identitas, dari jati diri kita sendiri. Sebenarnya kita punya rumah dan tidak punya rumah juga kita akan biasa saja. Tidur kita hanya akan nikmat ketika kita tidur pulas. Terlepas kita tidur di hotel, di sawah, di gubuk, di kolong jembatan, dan dimanapun. Berikutnya yang menjadi nilai sampah itu, yang ini cuma gak menampar diri saya dan mungkin juga kalau sahabat-sahabat, teman-teman semua sama perasaannya, yang menjadi nilai sampah adalah selalu benar. Poin pertama, selalu benar. Ketika kita ngomong normally, kita adalah orang yang benar. Ketika kita berpendapat, kita yang paling benar. Ketika kita berargumen, kita yang paling oke, yang paling good, yang paling soleh, yang paling cerdas, yang paling berwibawa, kita yang paling bijaksana, kita yang paling disegani, dan itu semua adalah sampah. Ya kenyataannya itu hanya klaim kita sendiri kok. Dan itu hanya bunyi-bunyian ambisi atau ilusi atau fata morgana. Maka sekarang adalah pilihan. Kamu mau jadi apa? Kamu mau jadi pecundang? Oke, itu adalah pilihan kamu dan itu adalah hidup kamu. Kamu ingin jadi pemenang? Oke, itu hidup kamu, itu pilihan kamu. Tapi juga itu harus berdasarkan dari nurani itu ya, dari kata hati, bukan dari embel-embel yang distempel oleh orang Saya lain. ingin cerita bahwa kamu pernah dengar nama Malala. Dia adalah gadis kecil di Afghanistan. Dulu Taliban, kalau nggak salah ya, mohon dikoreksi kalau salah, melarang perempuan untuk sholat atau apa. Pokoknya ada larangan yang demikian. Dan gadis kecil itu melawan. Dia menentang dan dia terus untuk menempuh pendidikan. Suatu waktu, kalau nggak salah dia di bis, dia ditembak. Dan mati. Enggak mati. Dia koma. Nah, dia koma, kemudian dia dirawat, dan sampai sekarang dia masih hidup. Dan itu adalah bagian dari simbol perlawanan terhadap penjajahan misalnya, terhadap tirani. Dan itu pilihan dia. Dia mati ditembak, itu pilihan dia. Dia sujud sungkur di depan orang, itu pilihan dia. Dan dia memilih hidup untuk melawan. Nah, kita, apa pilihan kita? Tak terlepas kita mau jadi penakut, kita mau jadi pejuang, kita mau tetap di zona nyaman, mau keluar dari zona nyaman, itu adalah pilihan. Tapi itu adalah pilihan kita, bukan pilihan orang lain. Ketika kita pilihan orang lain, ketika kita memilih karena orang lain, ya itu sama aja dengan kita nggak pernah bersikap masa bodoh dalam hidup. Nah, ketika kamu sudah punya pilihan, maka yang tidak kamu pilih kamu harus tolak. Saya ingin melakukan ini, tapi itu bukan karena kehendak saya, karena orang tua saya. Saya dijodohkan oleh orang tua saya karena orang tua saya ingin menebus hutang kepada calon besan saya. Ketika kamu merasa bahwa itu memang sangat tidak adil, sangat tidak fair, kamu berhak untuk menolak karena kamu merdeka atas pilihan kamu sendiri.